Cuman oligarkinya adalah para mullah ini. Begitu para mullah ini hilang, ya ini bagus. Nah, gitu saja sebetulnya. Pak Lewi masuk, ya enggak mau orang-orang ini. Betul nggak? Iya. Enggak mau, dia dicekal. Kalau nggak dibunuh Pak Lewinya. Diancam setahun aja ya, lebih dari setahun tak bunuh kamu. Pasti gitu. Bener nggak? Iya, Pemikirannya iya, kan iya. gitu kan. Nggak apa-apa kamu sementara. Oke lah, aku Iya, terpaksa opini. terima kamu supaya jangan ribut nih. Iya. Tapi kalau kamu berani nyalon, tak bunuh kamu. Nanti kita diketawain nanti. Kan kita kemarin sudah. Oke. Tapi mungkin Bu Dora mau lanjutkan sedikit, tapi jangan kemana-mana. Jangan memberikan Ya, satu informasi saja atau untuk ini aja. Silakan Bu Dora lanjut. ya. Tadi mengikuti cerita Pak Andi sama Pak Teddy ya, memang betul untuk tadi Pak Frans itu untuk mengubah Indonesia ini sudah susah. Pernah Pak Paul cetuskan memang harus bubar. Itu saja. Karena tidak kan bisa. Itu saya dengar ada dari TikTok juga ya. Salah satu daripada TikToknya siapa ya? Uh, itu saya sudah kirim tadi bagaimana dia mengulas semua siapa Prabowo, bagaimana dia mengatakan mengajak Pak Prabowo untuk berdiskusi untuk kemajuan Indonesia ya, dari kalangan orang muda, kalangan orang pintar ya. Itu seharusnya Pak Prabowo mendengar ini ya. Jangan Pak Prabowo setelah jadi presiden egoisnya lebih tinggi daripada mendengarkan kritikan pendapat dari orang yang selevel dengan dia, yang mempunyai pendapat yang bagus untuk membangun Indonesia. Itu saja Pak Paul. Iya, oke. Mungkin Prabowo nggak dengar. Prabowo itu kayak si Joe Biden, udah ketuaan, tiap hari kerjanya tidur. Jangan ngecil, jangan gitu, Pak Andi. Masa Prabowo begitu jelek begitu? Nggak mungkin dengerin lah. Menterinya karburator bocor 120 orang kerja juga nggak ada yang beres. Tapi tidur dia kayak si Joe Biden ya. Pak Andi begitu nih, nggak boleh gitu Pak Andi. Iya benar Pak Paul, benar. Kalau teman-teman kalau kita cermati pidato memang dia pidato retorikanya Pak Prabowo itu mundur. Di peristiwa Natal pidatonya ngawur gitu. Berikan arahan kepada menteri, saya dengar dari awal, saya ikuti seperti kata Pak Paul, istilah meta bahasanya itu kelihatan nggak ada pengetahuan apa-apa. Bukan saya mau ada barangkali ada yang coba Pak Teddy yang jadi presiden, bukan begitu maksud saya. Pak, ada pengetahuan loh. Umpamanya mau mengatakan saya hari ini, saya sebagai presiden saya tidak mau mendengar lagi masalah korupsi lain sebagainya di negara kita. Kalau ada korupsi ini kuncinya. Jangan dibilang begini, terima kasih pada pembantu-pembantu saya sudah bekerja keras. Nenek moyang lo kalau kerja keras. Moyangnya siapa? Iya Pak, masa kalimat begitu? Realitas dengan pidato nonsens. Yang lu Iya, saya marah sekali cara begitu. Mau orang Indonesia dengar hari ini, jangan pidato seperti itu. Nggak bener ya Pak Teddy ya. Ya, coba saya tidak itu. Saya kritik karena saya dengar dari awal. Ya. Iya Pak Teddy. Bukan saya kritik tidak dengar. Semua saya dengar pidato-pidato itu. Pak Teddy, saya potong dulu. Makanan gratis juga bermasalah. Ini masalah kejadian yang di Pulau Bajo yang kapal itu ternyata semua korupsi di pemerintahan, karena kapal-kapal turis yang di Pulau Bajo itu kondisi kapalnya semua sudah nggak bisa layak dipakai, makanya sering kejadian kapal tenggelam. Para wisata semakin turun. Itu kan para wisata income-nya negara ya. Peristiwa yang di Bali lagi itu cewek yang apa itu blue band itu yang katanya porno, padahal dia nggak ada buat porno di Bali. Nah
macam-macam begitu. Padahal di Austria sendiri, Austria merupakan negara pariwisata ya, ya mengenai Mozart, terus Hallstatt, ya mengenai kekaisaran di Wien, open semua mereka sama siapa, mau kamu Islam, mau kamu agama si Pelebegu kata orang Batak ya, open mereka bisa datang. Di Indonesia masalah itu yang di Pulau Bajo itu rupanya mesin semua kapal-kapal bot itu sudah kadaluarsa, tidak layak digunakan sebagai alat angkut. Kenapa? Korupsi, Pak Teddy. Oh, jangankan kapal, pesawat aja udah nggak layak aja jalan. Gila Indonesia itu, Sontoloyo. Pesawat terbang itu loh sudah nggak layak, terbang aja tetap jalan. Ya, Jet. Saya kemarin, siapa kemarin yang ngobrol ya? Jadi di Indonesia itu pilot, bahkan pilot ya, pilot itu Anda tidak perlu sampai pendidikan khusus pilot. Yang penting Anda punya sertifikat pilot, nembak atau apa, pokoknya kayak supir tembakan begitu, SIM-nya dapat nembak, Anda bayar sekian, Anda bisa dapat terbang. Kan jadi pilot itu kan kayak naik mobil biasa, kayak naik mobil metik, yang pencet ini pencet itu. itu saya kaki harus satu Indonesia bisa begitu ya, hati-hati itu ya. Waduh, makanya rawan sekali dengan kecelakaan pesawat di Indonesia itu. Bu Ellen silakan. Ya, shalom Pastor. Shalom Bu Ellen. Saya mau komentarin tentang Iran ya. Kenapa Iran sampai hancur-hancuran begitu di demo begitu banyak di kota-kotanya ya. Gitu. Karena apa? Si Khamenei ini kan punya niat ingin menghancurkan Israel ya. Gitu. Jadi dendam kesumat. Gitu. Dendam kesumat dan benci banget gitu dengan yang namanya Israel. Kalau bisa dilenyapkan keinginannya kan seperti itu. Gitu. Jadi ya entah bukan ya siapa yang membenci ya Tuhan membalas gitu. Walaupun orang Israelnya tidak membalas kali ini ya gitu. Sampai mereka kekurangan air segala macam. Israel tetap menawarkan bantuan untuk membuat air, tapi tidak mau karena sudah saking bencinya dengan Israel. Jadi ya semoga para pemimpin di Indonesia ini melihat karena sama-sama negara Islam, sama-sama membenci Israel, jadi Tuhan masih berbaik hati dengan Indonesia sebetulnya. Kenapa tidak didatangkan? Kenapa belum didatangkan bencana yang lebih besar? Ini supaya para pemimpin, para pejabat jangan cuma mikirin korupsi aja, korupsi. Hutan digundulin lah, apalah segala macam lah. Tidak ada kebaikannya sama sekali buat rakyat menengah ke bawah. Tidak ada gitu. Jadi kalau kejadian di Iran ini tidak disimak baik-baik, tidak koreksi diri gitu, tunggu tanggal mainnya. Itu aja Pastor. Kalau yang orang cerdas pasti mikir. Kalau orangnya goblok, bebal, ya diem aja, lakukan terus, lanjut terus korupsinya sampai nanti lihat sendiri. Bu Ellen, saya tadi cerita tentang itu ya. Oleh sebab itu tadi kita semua manusia ada apa ya, di dalam diri dia itu ada benci, ada apa. Tetapi ada yang benci itu karena keserakahan, kerakusan, ya kan. Bagaimana dengan Khamenei? Khamenei itu dasar kebencian bukan pada manusianya dia. Bukan pada manusianya yang lahiriah dia benci. Karena ada doktrin yang mengajarkan untuk membenci. Itu konteks itu yang kita selalu sampaikan. Karena ada Al-Quran yang mengajarkan itu. Dari aliran pandangan Syiahnya yaitu yang mau mengatakan, oh saya ini adalah keturunan 39 Nabi Muhammad. Maka orang-orang ini harus itu karena ajaran situ. Saya mau mengatakan kepada filosofi manusia, memang manusia itu secara psikologinya itu ada kebencian, ada iri, ada dengki dan sebagainya. Ada semua. Tetapi yang berbahaya adalah kebencian yang diambil dari dasar ajaran doktrinnya Al-Quran itu. Nah, ini yang
kemarahan saya sendiri kepada Pak iya, Teddy, karena interupsi. Islamnya ini. Benar. Pak Teddy, ya. Oh iya Bu Saya Ellen. Iya. tahu, cuman saya tidak bisa bicara masuk ke situ, ya. Dengan simak, Pak Teddy ya. Rem Iya, saya iya, masih sorry. pakem, ya, gitu. Ya, Ibu Ellen, Apalagi dengan adanya paham. undang-undang KUHP yang baru, ya. Baru. Gitu. Komika, yang namanya Panji aja sudah dilaporin beberapa orang dari NU sendiri sudah melaporkan, ya. Dia sudah mendapat telepon juga dari Ancaman, ya. Mayor Teddy, karena stand up komedinya itu menyindir banyak orang. Dharma Parengkun dia sindir, ya, si wakil benar, presiden benar. dia Presiden. sindir, ya, gitu. Jadi NU merasa NU-nya lain lagi, NU-nya karena merasa berkontribusi. Sebentar Bu Dora. Karena NU-nya merasa berkontribusi banyak buat negara dan Muhammadiyah juga, katanya gitu. Makanya ada politik balas jasa, kan begitu kata si Panji ini. Jadi banyak orang yang disasar, termasuk petahana Prabowo. Nah, jadi saya ngantuk-ngantuk juga. Tahu remnya masih pakem. Udah cukup, ntar saya kebablasan. Terima kasih. Aduh. Tadi bahaya nih pastor, rempet. Iya, kita kan memang selalu di pinggir jurang. Kita ini bukan cuma di pinggir jurang. Kita ini ada di tebing kita ini. Kalau ngobrol ada di tebing kita ini. Bukan pinggir jurang. Gini omongan nempel panjat tebing ini. Ya, iya betul. Kita harus to the point, nggak usah sekarang yang pakai bahasa, pakai personifikasi lah, pakai metafora lah, udah capek. Kita kebal hukum kok. Nih, kalau kayak mobil sudah tua, tapi remnya masih pakem, perawatannya sangat diperhatikan. Terima kasih. Tapi ini manual atau apa? Tanya dulu, manual atau matic? Manual dong. Oh, manual. Begitu, manual. Ya Indonesia sudah rusak. Pak Pastor, saya coba tanya di chat GPT. Jadi saya tanya kan, apakah Pak Levi memiliki dukungan di dalam negeri di Iran? Ternyata dia itu dukungannya itu hanya kurang dari 10%, Pak. Betul, lemah sekali memang. Iya. Tapi gini, lemah. secara umum dukungan Pak Levi 10% itu kan karena ketakutan dari rakyat Iran buat bersuara, Pak. Ya kan mereka melakukan survei, tapi kan mereka yang tidak terdeteksi silent supporternya kan kita nggak tahu. Dan kedua, apalagi Gen Z, mana yang tahu Pak Levi, tahunya juga dari katanya-katanya. Kecuali kalau generasinya Pak Teddy, ya pasti mengalami zamannya Pak Levi itu betapa perkasanya, betapa hebatnya Iran itu tadi. Zamannya saya saja nggak tahu Pak Levi, yang saya juga zamannya Pak Levi jadi buronan tahun 79 Pak. Iya, saya masih umur 5 tahun itu. Saya masih umur 5 tahun. Jadi apalagi Gen Z udah nggak merasakan. Nah, memang itulah jahatnya, ya kan? Kayak sekarang nih, Megawati, ya zamannya Orde Baru. Ya, saya kan cuma mendengar Soekarno. Ya kan? Nyatanya begitu brand Megawati cuma bertahan 2 tahun, bubar sudah selesai. Ya kan? Ya kan nggak ada dukungan lagi. Megawati kan berkuasa cuma 2 tahun apa 3 tahun itu kan. Kelar sudah. Ya kan? Nggak ada Soekarno katanya. Ya kan? Nah, kalau Pak Levi itu ya kekuatannya dia adalah karena dia adalah simbol dari Iran modern. Jadi kalau sekarang ditaruh lagi cocok, tapi apakah bisa bertahan 5 tahun? Kalau menurut saya ya berat, paling 1-2 tahun, cuman sebagai utusan dari PBB saja, paling nanti untuk menggantikan pemerintahan darurat sementara. Tapi begitu pemilu, apakah kepilih Pak Levi? Enggak mungkin, enggak mungkin kepilih, percaya saya. Berat, ya tadi dukungan secara de facto-nya 10%, andai kata ada silent supporternya lah, 15%, cuma 25%. Sementara di sana banyak orang-orang hebat di Iran. Balik lagi, Iran itu sebenarnya sudah punya pemerintahan yang bagus.
Cuman oligarkinya adalah para mullah ini. Begitu para mullah ini hilang, ya ini bagus. Nah, gitu saja sebetulnya. Pahlawi masuk, ya enggak mau orang-orang ini. Betul nggak? Iya. Enggak mau, dia dicekal. Kalau nggak dibunuh Pahlawinya. Diancam setahun aja ya, lebih dari setahun tak bunuh kamu. Pasti gitu. Bener nggak? Pemikirannya kan gitu kan. Nggak apa-apa kamu sementara. Oke lah, aku terpaksa terima kamu supaya jangan ribut nih. Tapi kalau kamu berani nyalon, tak bunuh kamu. Betul, Pak Paul. Nggak bakal berani Pak Lewi. Nggak bakal berani, percaya saya. Iya, Tadi Pak, yang mendukung paling besar itu malah kelompok lain, Pak. Kelompok yang itu, pemuda itu. Ya. Dari luar, Pak. Yang mendukung kelompok dari luar, Pak. Yang dari luar. Iya, pemuda yang dulu pendukung Amin Mas Amin itu. Mas Itu Amin yang nih. kuat, Iya. Pak. Itu yang kuat, Pak. Itu sekitar 40-60%. Iya, tapi itu kan hanya karena pop, apa namanya, pop, kayak budaya pop aja. Tapi itu sudah timbul tenggelam. Sementara Tapi kalau feeling saya, Pak Paul, ini ceritanya terulang lagi apa yang terjadi di Filipina. Waktu Nino Aquino itu dia udah pasti dia bakalan balik, Marcos bakalan kalah. Begitu turun dari tangga, tembak tuh kepala, ceder. Nah ini takutnya si Raffi Pahlavi ini juga begitu. enggak. Sekarang orang-orang bilang banyak supporter. Begitu dia masuk Iran, turun pesawat, dihantam langsung. Itu feeling saya sih. Enggak, kan sudah ada perimeter, Pak. Kan Pak Lewi kalau tuh datang pasti dilindungi oleh Mossad, oleh CIA, Pak. Perimeter dong, Pak. Nggak bisa, Pak. Nah, Yang si bisa Aquino adalah, tuh gimana? Pakai pesawat Amerika. tapi kan dia tidak mendapatkan dukungan penuh. Itu kan masalah beda lagi, Pak. Kalau ini kan sudah ceritanya regional, Pak. Bukan masalah lokal, tapi masalah seluruh Timur Tengah. Jadi keinginannya Israel dengan Amerika kan bagaimana supaya Timur Tengah ini stabil, supaya para oligarkinya mereka ini kan bisa tambah kaya. Kalau nggak stabil kan mereka susah. Ya kan, didikte sama Islam radikal, nggak mau mereka. Ya kan, oligarkinya ini kan pasti nggak mau. Si kelompoknya, si Rothschild sama Trump, ya kan. Pasti nggak mau. Pastor, mau tanya nih Pastor. Kan ada waktu masih perang Hamas sama Israel, kan Presiden Iran itu kan mati dari helikopternya itu kan. Terus kan ada penggantinya kan. Iya. Nah, penggantinya itu masih ada kan sampai sekarang Pastor? Iya. Itu kan yang sekarang teriak-teriak itu kan. Penggantinya Iya. kan itu. Iya, harusnya kan dia kan presiden. Orang nomor 1 di Iran saat ini. Yang kabur itu kan si Khamenei. Iya. Harusnya kan bisa meredam yang demo-demo ini. Toh Khamenei-nya taruhlah sudah kabur dia ke Rusia gitu. Harusnya ya sekarang dia kan wait and see, lihat kan, begitu Khamenei kabur dia pasti akan menggunakan sesuatu. Makanya paling bisa adalah dia tetap jadi presiden kan. Dia tidak akan dengarkan Khamenei lagi. Cuman masalahnya seberapa beraninya dia ini kan seberapa berani dia untuk membangkang dari Khamenei, atau jangan-jangan dia dibunuh lagi sama rakyat. Nah pertanyaannya, kalau dia nggak mati, Pahlavi datang, akan terjadi apa tuh? Si Pahlavi ini nggak bisa ngambil kedudukan sebagai presiden dong. Nggak Presiden bisa, masih ada kok. nggak bisa. Iya, Yang bisa jadi tadi caretaker sementara untuk diadakan pemilu yang terbuka, karena si presiden yang sekarang kan tidak terbuka. Cuman kalau presiden ini berjanji, yuk kita pemilu sekarang, yang Pahlavi nggak bisa jadi. Kan sebenarnya presiden yang sekarang ini ya bisa aja jadi presiden boneka, disetir sama si Khamenei ini dari Rusia, toh bisa Pastor. Ya nggak bisa, kalau dia tetap ikut Khamenei, dia akan digulingkan sama rakyat. Oh. Jadi dia harus merapat ke Amerika. Masalahnya kan Amerikanya percaya nggak bisa, pasti diganti. Harus diganti kepemimpinannya untuk mengadakan pemilu ulang. Jadi tujuannya Pahlavi datang untuk pemilu ulang. Oh, Untuk pemilu demokrasi. Dah itu saja. Iya.
Kan Ya itu harusnya kan buat itu meredam rakyat ya, buat Iya, meredam cuma buat kemarahan meredam rakyat ya. pokoknya harus diganti. Ini presidennya kudu diganti. Cuman kalau tiba-tiba presiden ini berbalik terus pro Amerika sama Israel, ya Pak Lewi gigit jari, nggak dapat Iya. apa-apa. Nah itu masalahnya. Kalau nyalon jadi presiden pun belum tentu menang kan? Tadi kan Om Iya. Putopa juga sudah jelaskan bagus tadi kan, belum tentu menang. enggak Pak, kita